Kita lanjut bahas BTTH Season 5 Part 23. Oke lah, gak usah banyak mangming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini Xiaoyan sedang bersama dengan Ratu Medusa. Mereka menunggu kedatangan dari Xiao Yixian. Dan tidak lama kemudian, Xiao Yixian pun datang menghampiri Xiaoyan. Xiao Yixian kemudian memberitahu jika 3 sekte tidak jadi mundur karena dahulu sekte Angsa Emas dan juga Lembah Mulan sangat ingin menaklukkan kekaisaran Jiama. Mereka mengandalkan Yan Duotian dan juga 3 tetua Mulan dalam operasi berikutnya, sehingga Xiaoyan harus bisa menyingkirkan kedua orang itu supaya peperangan ini bisa dihentikan. Xiao Yixian kemudian bertanya pada Xiaoyan cara apa yang akan dia gunakan untuk mengendalikan tubuh racun milik Xiao Yixian ini. Dan Xiaoyan kemudian memberikan sebuah resep obat serta menjelaskan cara kerjanya. Namun Xiao Yixian sedikit tidak yakin karena terdapat satu bahan yang sangat sulit untuk bisa didapatkan. Salah satunya adalah inti monster naga kalajengking racun tingkat ke-7. Meskipun hal itu sulit untuk didapatkan, namun Xiaoyan sudah mendapatkan kabar tentang bahan-bahan yang harus dia kumpulkan, dan Xiaoyan akan berjuang sepenuhnya untuk mendapatkan hal itu. Sebelum pergi, Xiao Yixian pun memberikan sebuah serpihan giok dan ia meminta supaya Xiaoyan memecahkannya ketika dirinya ingin melakukan pergerakan. Selanjutnya Ratu Medusa juga ingin pergi untuk kembali ke klan ularnya, karena saat ini beberapa tetua dari klan ular ingin mendiskusikan sesuatu hal yang sangat penting dengan Ratu Medusa dan juga Xiaoyan. Ratu Medusa pun mengatakan bahwa kedepannya klan ular akan berkembang dan juga tinggal di kekaisaran Jiama ini. Setelah mengatakan hal itu, Ratu Medusa pergi meninggalkan Xiaoyan. Keesokan harinya, Ratu Medusa dan juga Xiaoyan telah sampai di klan ular, yang kemudian Ratu Medusa masuk terlebih dahulu, sedangkan Xiaoyan menunggu di luar. Namun tiba-tiba saja dia mendapatkan serangan yang pada akhirnya berujung dengan sebuah pertarungan. Namun hal itu segera dihentikan oleh Ratu Medusa. Selanjutnya Xiaoyan pun disuruh masuk ke dalam ruangan, dan di tempat itu sudah ada 4 tetua dengan level puncak Dohuang yang sudah menunggu Xiaoyan. Tetua agung dari klan ular saat ini mulai memberitahu Xiaoyan bahwa ada kerajaan Juyun yang hampir memusnahkan klan ular ini. Tetua agung tiba-tiba saja menyuruh Xiaoyan untuk menyerang mereka karena dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Xiaoyan, sehingga dia bisa menjadi pimpinan dari aliansian. Namun Xiaoyan menolaknya karena dia tidak ingin merusak kerjasama antara aliansian dan juga klan ular ini. Mendengar ucapan tersebut, Ketua Agung pun mengeluarkan kekuatan yang langsung mengepung Xiaoyan. Namun detik berikutnya, Xiaoyan mengeluarkan api hijau dari tangannya, dan hal ini membuat Tetua Agung bisa melihat bahwa sebenarnya itu adalah api surgawi. Hal ini membuat Tetua Agung tidak jadi memberikan serangan pada Xiaoyan karena dia merasa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan dari aliansi Yan ini. Selanjutnya Tetua Agung mengatakan bahwa tujuan utama para tetua mengundang Xiaoyan ke tempat ini yaitu untuk membantu menghilangkan 2 energi yang bertabrakan di dalam tubuh Ratu Medusa. Karena jika hal ini tidak dikeluarkan, maka tubuh Ratu Medusa kemungkinan besar di masa depan nanti akan meledak dan dia juga akan meninggal. Energi tersebut bisa dikeluarkan dengan menggunakan sebuah ilmu rahasia, dan Tetua Agung memberikan salah satu caranya yang bisa digunakan. Namun hal ini sangat mustahil untuk bisa dicapai oleh mereka karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah pil penyatu jiwa. Tetua Agung pun mengatakan bahwa pil penyatu jiwa ini hanya bisa dibuat dengan 3 jenis api surgawi serta kekuatan darah dari keturunan seorang alkemis. Xiaoyan kemudian berjanji akan memikirkan cara untuk membuatkan pil tersebut dalam jangka waktu 2 tahun mulai saat ini. Ucapan dari Xiaoyan itu
dipercayai oleh tetua agung yang kemudian sang tetua memberikan resep pil kepada Xiaoyan. Karena urusan yang ada di tempat ini sudah selesai, Ratu Medusa pun mengantarkan Xiaoyan untuk kembali pulang. Xiaoyan akhirnya mulai mempelajari dan juga membaca resep yang diberikan oleh tetua ular itu. Walaupun penuh dengan resiko, Xiaoyan akan mencobanya sampai dia benar-benar berhasil demi menyelamatkan Ratu Medusa. Dan kali ini, Xiaoyan bersama dengan Tuan Hai Bodong beserta dengan tetua Jialau, mereka berada di sebuah tebing. Xiaoyan memiliki rencana akan kembali melakukan penyerangan terhadap Yan Luotian dan juga 3 tetua Mulan. Penyerangan ini akan dilakukan secara diam-diam. Jika rencana itu gagal dilakukan, Xiaoyan pun meminta Tuan Hai Bodong dan juga tetua Jialau untuk segera melakukan pergerakan. Tidak lama kemudian Ratu Medusa pun muncul bersama dengan pasukannya. Setelah berdiskusi beberapa saat, mereka pada akhirnya pergi dan yang tersisa hanyalah Xiaoyan dengan Ratu Medusa. Ratu Medusa kemudian mendapatkan sebuah peta yang dikirimkan oleh Xiao Yixian. Di dalam peta tersebut telah ditandai keberadaan dari Yan Luotian serta 3 tetua Mulan. Dikarenakan keberadaan antara Yan Luotian dan juga 3 tetua Mulan terpisah, terpaksa Xiaoyan dan juga Ratu Medusa juga harus bertindak secara terpisah. Ratu Medusa akan menghadapi Yan Luotian, sementara Xiaoyan akan berhadapan dengan 3 tetua Mulan. Di sisi lain, Yan Luotian sedang bersenang-senang dengan 2 gadis, sedangkan Xiaoyan saat ini telah sampai di tempat dari 3 tetua lembah Mulan, dan dia melihat 3 tetua itu sedang melakukan kultivasi untuk memulihkan tetua Hutou. Mereka masih memiliki niat ingin menghancurkan aliansi Yan setelah kekuatan mereka pulih sepenuhnya. Namun secara diam-diam, Xiaoyan telah mengaktifkan 3 perubahan api misterius dan dia dengan cepat memberikan serangan terhadap 3 tetua lembah Mulan. Pada akhirnya, Xiaoyan kali ini bisa menyergap tetua Hutou. Hal ini membuat tetua Sito kemudian bersumpah jika dirinya dan juga lembah Mulan tidak akan kembali mencari masalah dengan aliansi Yan dan juga kekaisaran Jiama, asalkan Xiaoyan mau melepaskan tetua Hutou. Tapi Xiaoyan menyadari bahwa ini hanyalah sebuah alibi saja. Xiaoyan tidak peduli dengan ucapan dari tetua itu, yang kemudian dia mencekik leher tetua Hutou sampai meninggal. Keributan yang ada di dalam ruangan ini pun didengarkan oleh para penjaga yang ada di luar sana. Hingga pada akhirnya Xiaoyan terpaksa harus melawan para penjaga itu sebelum dia pergi dari tempat ini dan masuk ke dalam hutan. Xiaoyan selalu berusaha menghindari berbagai serangan. Tetua Jutou dan juga Sito saat ini terus mengejar Xiaoyan hingga pada akhirnya mereka kembali melakukan pertarungan. Saat Xiaoyan melihat Jutou dan juga Sito sedang menggabungkan kekuatan mereka, Xiaoyan pun melemparkan kekuatannya. Namun sayang hal ini masih bisa ditepis oleh para penjaga yang juga ikut mengejar Xiaoyan. Xiaoyan kali ini mulai panik karena jika dirinya terus diserang oleh kelompok itu, kemungkinan secara perlahan dia akan kalah. Hal ini membuat Xiaoyan pada akhirnya akan mengeluarkan api teratai amarah Buddha. Dan ketika Xiaoyan mempersiapkan dirinya untuk membentuk api teratai amarah Buddha ini, banyak serangan yang telah meluncur ke arahnya. Bahkan serangan maut dari 2 tetua lebah Mulan juga telah mengarah pada Xiaoyan. Di saat yang paling genting, Ratu Medusa pun muncul. Dia pun menghancurkan serangan dari orang-orang lembah Mulan. Selanjutnya, Ratu Medusa menyuruh supaya Xiaoyan pergi duluan dari tempat ini, sedangkan dirinya akan melawan tetua dari lembah Mulan itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pasukan yang ingin menyerang Ratu Medusa lenyap dalam seketika. Hal tersebut membuat tetua Jutou dan juga tetua Sito akhirnya melarikan diri. Ratu Medusa pun mengejarnya dan mereka berdua dibuat terjatuh di dalam hutan. Saat ingin kembali kabur, Ratu Medusa pun
memberikan serangan yang menusuk pada Tetua Chuto dan juga Tetua Shito, yang akhirnya membuat mereka meninggal. Dan Ratu Medusa kali ini mengambil cincin penyimpanan milik mereka berdua. Sedangkan di tempat lain, Zoyan saat ini sedang memulihkan energi di dalam tubuhnya yang telah terkuras habis. Namun hal itu segera dihentikan ketika Ratu Medusa datang ke tempat dari Zoyan. Ratu Medusa mengajak Zoyan segera pergi meninggalkan tempat ini karena sebenarnya mereka masih dikejar oleh orang-orang dari Lembah Mulan. Dan Zoyan kali ini terus mengikuti pergerakan dari Ratu Medusa. Mengetahui orang-orang yang mengejar mereka semakin mendekat, Ratu Medusa pun mengajak Zoyan bersembunyi. Dan setelah aman, Zoyan memperlihatkan mantra 3 monster yang telah dia dapatkan. Namun hal itu hanya 1 jilid saja. Zoyan merasa cukup menyesal karena tidak bisa mendapatkan bagian yang lengkap. Dan tiba-tiba saja Ratu Medusa menunjukkan jilid yang lain yang telah dia dapatkan ketika membunuh Tetua Chuto dan juga Tetua Shito. Hal ini segera diberikan oleh Ratu Medusa kepada Zoyan. Selain itu, Ratu Medusa juga telah mendapatkan teknik gulungan terbang yang dia dapatkan ketika membunuh Yan Luotian. Hal ini juga diberikan kepada Zoyan. Dan setelahnya, Ratu Medusa pun berpamitan karena dia saat ini ingin kembali ke klan ularnya. Ratu Medusa harus mempersiapkan perpindahan klan ular ke wilayah yang baru di dalam Kekaisaran Jiama. Di tempat lain, Xiao Sun-er mendapatkan kabar tentang apa yang telah dilakukan oleh Zoyan. Namun ketika Xiao Sun-er mendengar bahwa klan mereka ini akan pergi ke Kaisaran Jiama untuk mencari kunci yang tidak bisa ditemukan oleh Xiao Sun-er, hal ini membuat Sun-er sangat marah, yang kemudian dia bergegas pergi dari tempat ini. Di sisi lain, Zoyan sedang mengamati para ahli obat-obatan yang kali ini membuat pil penguras nyawa. Melihat proses yang sangat lama, Zoyan pun memutuskan untuk meminta bantuan dari Raja Pil Guhe atas saran dari Tetua Fama. Walaupun pernah terjadi perselisihan antara Zoyan dan juga Raja Pil Guhe, namun menurut Tetua Fama, kemungkinan besar Raja Pil Guhe masih akan mau membantu mereka. Pada akhirnya, Zoyan, Tetua Fama, dan juga Tuan Hei Bodong kali ini telah tiba di tempat dari Raja Pil Guhe. Setelahnya, Zoyan pun mulai membicarakan maksud dan tujuan kedatangannya ke tempat ini, yang meminta supaya Raja Pil Guhe bergabung dengan Balai Pil dari aliansi Yan. Raja Pil Guhe awalnya tidak mau, namun ketika Tetua Fama memberikan iming-iming supaya Raja Pil Guhe bisa memasuki pagoda Pil, hal itu membuatnya menjadi cukup tertarik, yang pada akhirnya Raja Pil Guhe pun berubah pikiran dan dia ingin bergabung dengan Balai Pil dari aliansi Yan jika Zoyan bisa memenuhi 1 syarat yang diajukan oleh Raja Pil Guhe. Dan syarat ini, Zoyan harus bisa menang di dalam adu memurnikan obat dengan Raja Pil Guhe. Zoyan pun menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Raja Pil Guhe, yang kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah dari Raja Pil Guhe ini. Sedangkan Tuan Hei Bodong dan juga Tetua Fama menunggu di luar. Hari pun terus berganti, yang pada akhirnya Zoyan bersama dengan Raja Pil Guhe, mereka berdua telah keluar dari dalam rumah. Raja Pil Guhe pun mengatakan bahwa mulai hari ini dirinya secara resmi bergabung dengan Balai Pil milik aliansi Yan, karena di dalam pertandingan memurnikan obat, Zoyan mampu mengalahkan Raja Pil Guhe. Tidak lama kemudian, Zoyan mendapatkan kabar dari Xiao Yixian yang mengatakan bahwa markasnya telah dikunjungi oleh orang dari Aula Jiwa. Hal ini membuat Zoyan bergegas menuju ke Kaisaran Juyun untuk bertemu dengan Xiao Yixian. Tapi sebelum pergi menuju kerajaan Juyun, Zoyan akan berpamitan dengan Ratu Medusa. Dan kali ini, Zoyan pun bertemu dengan Xian yang berada di tempat dari Ratu Medusa. Namun ternyata hingga detik ini Ratu Medusa sedang melakukan pelatihan secara tertutup, dan Zoyan tidak bisa berpamitan dengannya. Ketika Zoyan ingin pergi dari tempat ini, dia pun mendapatkan serangan yang kemudian dengan cepat dihadang oleh Xian. Keributan ini
membuat Ratu Medusa pada akhirnya menghentikan pelatihan dan dia segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ratu Medusa kali ini menghukum jenderal yang telah memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun memberitahukan info yang telah dia dapatkan dari Xiao Yixian. Hal ini membuat Ratu Medusa ingin mengikuti Xiaoyan pergi menuju ke Kekaisaran Zhuyun. Ketika melihat kondisi dari Ratu Ular itu, Xiaoyan pun melarang Ratu Medusa untuk ikut bersamanya. Dan Xiaoyan mengatakan bahwa kekuatannya dan juga kekuatan Xiao Yixian kemungkinan sudah mampu melawan orang dari aula jiwa itu. Ucapan dari Xiaoyan membuat Ratu Medusa kali ini merajuk, dan pada akhirnya mau tidak mau Xiaoyan harus mengizinkan Ratu Medusa untuk ikut bersamanya menuju ke Kekaisaran Zhuyun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Xiaoyan menangkap orang dari aula jiwa itu yang kemudian mengorek informasi darinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.